Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Permatasari SAK, Guru Akuntansi dan Perbankan di SMK Bakti Anindya, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Berikut video pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kegiatan AKM. Dari hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika, dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Nah, di sini juga ada tujuan asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, adanya kecakapan hidup abad 21. Nah, di sini menjelaskan tentang kecakapan belajar dan berinovasi, terus kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, yang kedua, di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bineka global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam itu mandiri. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan manfaat kegiatan asesmen nasional. Yang pertama itu, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang kedua, itu ada kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya, di satuan pendidikan antar sekolah sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri ataupun swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Nah, di sini juga asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Nah, di sini juga asesmen nasional memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, jadi hal ini diharapkan untuk mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, setelah itu, manfaat asesmen juga di sini terbagi menjadi 3, yaitu potret kualitas pembelajaran, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada jenis kegiatan asesmen nasional. Nah, tadi kan ada 2, terbagi menjadi kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Nah, ini diukur menjadi asesmen nasional berupa AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kemudian di sini evaluasi perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, kriteria pembandingannya diukur dari tujuan pelaksanaan. Nah, tujuan pelaksanaan untuk asesmen nasional mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Terus, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Nah, terus penilaian jenjang SD, SMK, SD sampai SMK itu asesmen nasional, sedangkan ujian nasional itu dari SMP dan SMK. Terus kriteria pembandingannya yaitu ada level siswa. Nah, untuk asesmen nasional sendiri di sini dilaksanakan untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu setiap tingkat akhir pada tiap jenjang. Nah, untuk kriteria pembandingan subjek siswanya yaitu asesmen nasional, survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi tidak semua siswa itu mengikuti asesmen nasional, hanya siswa yang dipilih saja. Dan dipilihnya itu secara acak, tidak berdasarkan dari prestasinya. Terus sedangkan ujian nasional itu berdasarkan sensus. Jadi semua siswa itu harus wajib mengikuti ujian nasional. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk kriteria pembandingan model soal, asesmen nasional itu pakai PG, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat. Terus untuk kriteria pembandingannya, sasaran penilaian untuk asesmen nasional yaitu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta
kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional itu penguasaan terhadap semua mata pelajaran. Nah, kriteria pembandingan yang terakhir itu metode penilaian. Metode penilaian asesmen nasional itu pakai MSAT, sedangkan ujian nasional pakai CBT dan PBT. Nah, untuk jadwal pelaksanaan asesmen nasional sendiri di sini untuk jenjang SD, hari pertama yaitu literasi 75 menit, survei karakter 20 menit, dan hari kedua itu ada tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, sedangkan untuk jenjang tingkat SMP, di sini hari pertama ada tes literasi 90 menit dan hari keduanya itu ada tes numerasi 90 menit. Terus untuk jenjang SMA atau SMK, hari pertama yaitu survei karakter 30 menit dan hari kedua ada survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, petunjuk teknisnya di sini untuk peserta AKM seluruh satuan pendidik, tapi tidak semua murid mengikuti AKM. Nah, terus pemilihan sampelnya juga secara acak. Untuk sedangkan berbasis komputer dan bersifat adaptif, pertanyaan yang disajikan tergantung dengan kemampuan siswa. Nah, untuk bentuk soalnya sendiri, di sini ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian kategori hasil AKM di sini, yang pertama itu perlu intervensi khusus, terus yang kedua itu dasar, yang ketiga cakap, yang keempat mahir. Nah, untuk sosialisasi guru belajar seri AKM di sini, apa sih program guru belajar seri AKM? Nah, program pembelajaran ini dirancang untuk membantu para bapak ibu guru, kepala sekolah, pengawas, dan juga PKBM sederajat yang memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar asesmen kompetensi minimum, yaitu semua guru dari tingkat SD, SMP, SMK, dan SMA. Nah, terus juga ada peserta PKBM, dan yang paling penting adalah Bapak Ibu guru telah memiliki akun SIM PKB. Kemudian di sini pola kegiatan dan tahap kegiatannya. Pola kegiatan yang pertama yaitu lebih fleksibel waktunya, terus yang kedua lebih mudah, yang ketiga lebih kolaboratif. Nah, tahap kegiatan dari guru belajar seri AKM ini, yang pertama yaitu ada BIMTEK. Nah, BIMTEK nanti kita orientasi, terus menjawab semua kuis-kuis yang ada di guru belajar seri AKM. Terus yang kedua baru membuat video pengimbasan. Nah, membuat video pengimbasan seperti yang saya lakukan sekarang, yaitu Bapak Ibu guru bisa mengajak rekan guru, kepala sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu guru mengajar. Nah, untuk jadwal pelaksanaan guru belajar seri AKM di sini, untuk pendaftaran periode kedua itu sampai 31 angkatan, dari angkatan 12 sampai angkatan 31, dimulai dari 1 April sampai 30 Juli. Nah, kemudian apa yang didapatkan peserta program guru belajar seri AKM? Yang pertama yaitu pengalaman belajar yang seru, pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Terus yang ketiga ada pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Terus yang keempat ada sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Nah, cara mengikuti kegiatan ini gampang banget. Jadi Bapak Ibu guru hanya masuk ke situs kegiatan guru belajar kemendikbud.go.id. Nah, pilih guru belajar seri AKM dan login, masukkan nomor UKG dan password, terus pilih angkatan, langsung ikut kegiatan sampai 100% tuntas. Nah, apa yang jadi di sini untuk kegiatannya di sini guru belajar dan berbagi. Jadi Bapak Ibu nanti masuk ke linknya, nanti akan ada caranya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu guru hanya mengklik ayo guru belajar, terus kemudian Bapak Ibu pilih yang seri asesmen kompetensi minimum. Nah, kemudian Bapak Ibu baru mulai belajar. Di sini klik. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan diperintahkan untuk masuk menggunakan nomor UKG Bapak Ibu guru. Jadi di sini masuk langsung nanti
ada pilihan asesmen kompetensi belajar, baru mulai seperti itu. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.